Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang kali ini akan mendiskusikan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Wifa Patihatul Janiah. Silakan kepada Teh Wifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Terus di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pajak daerah. Ada 4 ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk menutupi urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Terus ada dasar hukum daerah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pasal 1 ayat 5, pasal 18, pasal 18, pasal 184, pasal 188, pasal 20 ayat 2, pasal 220 dan pasal 234 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wifa Patihatul Janiah telah mempresentasikan materi yang pertama. Yang selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai jenis dan tarif pajak daerah provinsi. Boleh di next. Nah, langsung saja ya. Di sini jenis pajak daerah provinsi itu ada 5. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Berikut tarifnya yaitu bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Lalu bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%, dan bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Lalu yang kedua ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau
BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Untuk tarifnya, tarif bea balik nama kendaraan bermotor ini ditetapkan masing-masing penyerahan pertama sebesar 10%, lalu penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Lalu untuk khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajaknya ditetapkan masing-masing penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Lalu yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan kendaraan bermotor. Tarifnya yaitu ditetapkan sebesar 5%. Nah, tetapi di sini ada syaratnya, yaitu tarif pajak tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden jika terjadi dua hal, yaitu yang pertama terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, yaitu yang kedua jika diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu dalam hal harga minyak dunia ini, sebagaimana yang dimaksud pada poin tadi, sudah kembali normal, maka peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Lalu bisa di next. Ya, yang nomor 4, pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah ini merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah ini ditetapkan sebesar 20%. Nah, di sini ada penetapannya itu, yaitu berdasarkan dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Lalu nilai perolehan air tanah ini dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan berbagai faktor. Salah satunya yaitu jenis sumber air, lokasi, zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Lalu perhitungan nilai perolehan air ini sebagai yang dimaksud pada faktor-faktor yang tadi dengan cara mengkalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Lalu perhitungan harga dasar air sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dengan cara mengkalikan faktor nilai air dengan harga air baku. Lalu nilai perolehan air tanah dan harga air baku seperti yang tadi ditetapkan oleh peraturan wali kota. Dan besaran pokok pajak air yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Lalu yang terakhir ada pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak di sini itu yang bertanggung jawab membayar pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok dan tarifnya sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Sani Hermawani. Silahkan kepada Sani. Terima kasih kepada moderator. Saya lanjut. Untuk slide-nya boleh di next. Udah ya. Untuk untuk jenis dan tarif pajak kabupaten ataupun kota. Di sini ada beberapa ya. Untuk pertama yaitu ada pajak hotel. Nah, pajak hotel di sini seperti adanya fasilitas menyediakan seperti jasa penginapan ataupun peristirahatan. Nah, jumlah pajak hotel ini dipungut pajak sekitar 10%. Lalu yang kedua yaitu ada pajak restoran. Pajak restoran di sini seperti adanya pelayanan penjualan seperti makanan ataupun minuman. Nah, dan hal ini pun dikonsumsi oleh para konsumen. Untuk tempat ini ditarifkan untuk pajak yaitu dikenakan sebesar 10%. Untuk yang ketiga yaitu ada pajak hiburan. Untuk pajak hiburan di sini seperti adanya penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti adanya tontonan film, pagelaran ataupun kontes-kontes kecantikan ataupun pameran. Nah, pajak hiburan di sini maksimal itu hingga mencapai 75%. Dan untuk maksimal pajak paling kecil yaitu sekitar 10%. Untuk yang keempat adanya pajak reklame. Nah, pajak reklame ini seperti adanya menyediakan seperti benda ataupun alat ataupun media yang dirancang agar dapat mempromosikan barang ataupun jasa. Nah, untuk tarif pajaknya itu sekitar 25%. Untuk yang kelima yaitu adanya pajak penerangan jalan. Untuk di sini yaitu seperti adanya beban penggunaan tenaga listrik. Nah, listrik di sini dapat dihasilkan oleh sendiri ataupun sumber lain. Untuk pajaknya sendiri sekitar 10%. Terus untuk yang selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, objek di sini itu seperti contohnya asbes, batu tulis, batu kapur, kaolin, dan sebagainya macamnya. Dan untuk tarif pajaknya itu sebesar maksimal 25%. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Sani Hermawani yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu Sekar Lestari Diningrat. Silakan kepada Sekar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan daripada materi yang disampaikan oleh Saudari Sani mengenai jenis dan tarif pajak kabupaten atau kota. Selanjutnya yakni pajak parkir, yang mana yang menjadi objek pajak parkir yakni penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Pengadaan usaha parkir dapat sebagai sarana penunjang usaha atau tempat penitipan kendaraan bermotor, yang mana tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi yakni sebesar 30%. Selanjutnya ada pajak air tanah, di mana air tanah dipahami sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang terdapat di bawah permukaan tanah, yang mana juga tarif maksimal pajak air tanah adalah sebesar 20%. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Pengenaan pajak sarang burung walet dilakukan berdasarkan nilai jual sarang burung walet tersebut, yang mana tarif pajaknya maksimal yang dikenakan adalah sebesar 10%. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Jenis pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB yang termasuk sebagai pajak daerah berbeda dengan PBB untuk pajak pusat, yang mana PBB untuk pajak pusat ini berada pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan,
sementara PBB dalam pajak daerah berada pada sektor perdesaan dan perkotaan. Dan di mana paling tinggi PBB-nya yakni 0,3%. Yang terakhir yakni ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Rincian hak atas tanah dalam pajak ini berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak pengelolaan, yang mana tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maksimal adalah sebesar 5%. Tarif pajak tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak dari masing-masing jenis pajak, kabupaten atau kota itu tersebut. Pajak yang tertuang dipungut di wilayah daerah tempat yang diselenggarakan. Peraturan pajak daerah berdasarkan undang-undang perpajakan dan perundang-undangan daerah dari masing-masing kabupaten atau kota, dan pelaksanaannya pun dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar Lestari Diningrat telah menyampaikan materinya. Lalu dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Syifa Salsabilah. Silahkan kepada Syifa. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung dan contoh perhitungan pajak daerah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pajak daerah itu terbagi menjadi dua, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten kota nih. Kalau pajak provinsi saya mengambil salah satunya yaitu contoh pajak rokok, karena menurut saya pajak rokok ini merupakan salah satu pajak yang menyumbang pendapatan untuk negara itu besar gitu. Nah, dalam menghitung pajak rokok ini ada dua sistem atau dua cara. Yang pertama adalah sistem perhitungan cukai dan pajak rokok berdasarkan HJE atau harga jual eceran, sedangkan yang kedua adalah sistem kombinasi atau ad valorem. Perbedaan dari keduanya itu apa? Kalau untuk sistem perhitungan cukai dan pajak rokok berdasarkan HJE itu dilihat dari pajak rokoknya itu dilihat dari harga jual per batangnya. Sedangkan untuk sistem kombinasi atau ad valorem itu cara menetapkan pajaknya itu dilihat dari harga per bungkusnya. Nah, rumus dari menghitung pajak rokok ini kita harus mengetahui dulu cukai rokoknya. Nah, setelah diketahui cukai rokok, baru dikalikan dengan tarif pajak rokoknya. Di sini ada contoh dari sistem perhitungan cukai dan pajak rokok berdasarkan HJE, di mana harga HJE per batang rokoknya itu Rp2.000. Maka harus dihitung dulu cukai rokoknya. Nah, 40% itu cara menghitung cukai rokok 40% dikali harga jualnya, kali 2.000. Dihasilkan Rp800. Nah, setelah diketahui Rp800 itu kan cukai rokoknya, kita bisa menetapkan pajak rokoknya, yaitu 10%. 10% itu dari tarif pajak rokok. 10% dikali Rp800, dihasilkan Rp80. Maka seorang pengusaha pajak rokok ini harus membayar pajak Rp80 per batangnya. Nah, untuk sistem kombinasi atau ad valorem, ada contoh soal di mana diasumsikan bahwa harga satu bungkus rokok merek S ini sebesar Rp14.000 dengan cukai 40%. Maka kita menghitung dulu cukainya, 40% dikali harga jual per bungkusnya dikali 14.000 sama dengan Rp5.600. Nah, Rp5.600 diketahui cukai rokoknya. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui pajak rokoknya, diketahui dari tarif pajak rokok yaitu 10% dikali cukai rokok Rp5.600 sama dengan Rp560. Nah, jadi pengusaha tersebut harus membayar sebesar Rp560 per bungkusnya, sedangkan untuk harga jual per bungkusnya itu Rp14.560 setelah dikenai cukai. Nah, yang kedua adalah pajak daerah kabupaten atau kota, di mana saya mengambil contoh pajak restoran, di mana pajak restoran ini berbeda dengan PPN. Pajak restoran ini dipungut oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk PPN itu dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Rumus dari cara menghitung pajak restoran ini adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Nah, di sini diketahui contoh soal di mana
ada sebuah restoran, dasar pengenaan pajaknya itu dikenai 60 juta rupiah. Nah, tarif pajaknya itu 10%. Maka cara menghitung pajak restorannya itu 60 juta rupiah dikali 10%. Didapatkan 6 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang retribusi daerah. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa pengertian menurut undang-undang maupun dari para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Windu, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Nah, menurut Marihot, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jadi bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin demi kepentingan badan atau perorangan kepada pemerintah daerah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih si Pak Salsabila telah menyampaikan materinya. Langsung saja dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Thorik Fiza Kamali. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis retribusi daerah beserta tarifnya. Di mana retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian yang meliputi yang pertama retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi. Pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan, jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. Kemudian yang keempat, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Kemudian yang kelima, retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Kemudian yang ketujuh,
retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. Kemudian yang 8, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Kemudian yang ke-9, retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ke-10, retribusi penyediaan atau penyedotan untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. Untuk tarifnya, untuk retribusi jasa umum, tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Kemudian yang kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Di mana retribusi jasa usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik atau telepon dan lain-lain. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atau pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Untuk tarifnya, tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, begitu. Dalam artian, keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Torik telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya kepada pemateri terakhir, yaitu Windy Sri Astuti Effendi. Silakan kepada Windy untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu retribusi perizinan tertentu. Nah, retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 bagian ya, atau jenis, yaitu yang pertama retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, untuk pungutan atas pelayanan perizinan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, objek retribusi atau IMB adalah pemberian izin atas membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan, dan atau merenovasi bangunan. Nah, subjek retribusi IMB ini adalah
orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari pemerintah daerah. Nah, wajib retribusi IMB ini adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi IMB. Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan yang pertama peninjauan desain atau gambar dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Nah, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi IMB didasarkan pada jenis bangunan, yaitu yang pertama bangunan gedung, yang kedua bangunan bukan gedung, yang ketiga penyelenggara bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitas atau renovasi, dan pelestarian pemugaran. Nah, yang kedua ada retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol. Untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Nah, objek retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Terus subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah. Wajib retribusi ini adalah orang atau pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 4 tahun 2009 tentang minuman keras. Nah, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan peredaran atau penjualan minuman beralkohol. Nah, struktur dan besar tarif izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kelas hotel bintang yang meliputi kelas hotel bintang 1 sebesar 600.000, kelas hotel berbintang 2 sebesar 750.000, kelas hotel berbintang 3 sebesar 1 juta, terus kelas hotel berbintang 4 sebesar Rp1.250.000, dan yang terakhir kelas hotel berbintang 5 yaitu Rp1.500.000. Nah, yang kedua itu ada bar. Nah, yang kedua ada bar sebesar Rp500.000. Yang ketiga ada klub malam sebesar Rp600.000, dan yang terakhir ada restoran dengan tanda talam kencana dan talam selokas sebesar Rp250.000. Nah, yang ketiga ada retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Nah, objek retribusi izin gangguan ini adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya kegangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Subjek retribusi perizinan ini adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah. Wajib retribusi izin gangguan adalah orang, pribadi, atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan. Nah, biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi yang pertama ada penerbitan dokumen izin, yang kedua ada pengawasan di lapangan, yang ketiga ada penegak hukum, yang keempat ada penata usahaan, dan yang terakhir ada biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Nah, yang keempat ada retribusi izin trayek. Untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha atau penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. Nah, objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Nah, subjek retribusi izin trayek adalah orang, pribadi, atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Wajib retribusi izin trayek adalah orang, pribadi, atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi izin trayek. Nah, struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mobil penumpang umum sebesar Rp100.000. Nah, yang kedua, untuk mobil bus kecil sebesar Rp150.000. Untuk yang ketiga, untuk mobil bus besar sebesar Rp175.000, dan yang terakhir untuk mobil bus besar yaitu Rp200.000. Yang kelima, ada retribusi izin usaha perikanan. Nah, untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan nama retribusi izin perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Yang terdiri atas meliputi yang pertama, pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar. Yang kedua ada pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan dan di air payau dan di laut. Yang ketiga pelayanan izin usaha penangkapan ikan, dan yang terakhir ada pelayanan izin usaha pengangkutan ikan. Nah, objek retribusi izin usaha perikanan ini adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dan pemberian izin usaha perikanan. Wajib retribusi usaha perikanan ini adalah orang pribadi atau badan yang merupakan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan. Nah, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan, dan biaya pembinaan. Struktur dan besar tarif retribusi pelayanan izin perikanan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ada izin usaha perikanan di pembudidayaan ikan di air tawar yang terdiri atas yang pertama pembenihan atau pendedaran ikan dengan luas lahan 0,75 hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000. Yang kedua ada izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan laut yang terdiri atas
usaha pembenihan atau pendedaran dengan luas lahan 0,5 hektar atau lebih ditetapkan sebagai Rp100.000 per hektar. Nah, yang ketiga ada izin usaha perikanan penangkapan ikan. Yang pertama ada penerbitan izin usaha perikanan, penangkapan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 GT sampai dengan 10 GT ditetapkan sebesar Rp40.000 per kapal. Nah, yang terakhir ada retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing. Nah, untuk tarif retribusi perizinan tertentu intinya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Next slide. Nah, yang terakhir, di sini ada perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah, bisa dilihat dari ciri-ciri keduanya ya. Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Landasan hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas penjualan barang mewah. Nah, yang kedua, pemungutan dilakukan oleh Pemda atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, dapat dipaksakan, yaitu wajib pajak tidak dapat dikenakan sanksi pengadilan dan denda. Nah, yang keempat, hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. Yang kelima, objeknya adalah penghasilan, barang mewah, kendaraan, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, wajib pajak membayar pungutan pajak daerah tidak mendapatkan imbalan atau balasan langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. Nah, ciri dari retribusi daerah yang dapat digunakan sebagai perbedaan dengan pajak daerah yaitu yang pertama, payung hukum retribusi daerah adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah. Nah, yang kedua, objeknya adalah orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, retribusi dipungut hanya oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah. Jadi tidak oleh pusat. Nah, yang keempat, pihak yang membayar pungutan retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balasan langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah maupun retribusi daerah pada dasarnya merupakan komponen pendapatan daerah. Akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat dilihat jelas pada waktu pembayaran. Pajak dibayarkan pada jangka waktu tertentu, misalkan 1 tahun sekali, kemudian manfaatnya tidak langsung. Sedangkan manfaat dari retribusi daerah dibayarkan setiap kali menggunakan fasilitas umum langsung dapat dirasakan. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih Windy telah menyampaikan materinya. Jadi materi pajak daerah dan retribusi daerah dari kelompok 6 ini cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kami kelompok 6 dan saya Siska sebagai moderator pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.